Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi terakhir kita ya di Prapondok ini adalah mengenal tanda-tanda wakaf. Ya, jadi itu wakaf berarti berhenti sejenak pada saat kita membaca Quran dengan tujuan mengambil nafas. Itu yang dikatakan wakaf. Berwakaf harus mematuhi kaidah agar terjaga makna yang sahih. Maksudnya kalau kita wakaf sembarangan maka nanti kadang artinya tidak bisa dipahami. Ya. Sayyidina Ali pernah berkata, tartil itu adalah memperbaiki huruf dan mengetahui tanda-tanda wakaf. Sekarang kita lihat pedoman praktis tanda ini atau pedoman praktis berwakaf. Yang pertama, senantiasalah kita berwakaf di akhir ayat dan ibtidanya apa? Yaitu meneruskan bacaan ya. Jadi wakaf pada akhir ayat dan memulai bacaan ke ayat berikutnya ya, tanpa harus mengulang terlebih dahulu ke ayat sebelumnya. Ya, jika wakaf pada akhir ayat sudah langsung ke ayat berikutnya tanpa mengulang di kalimat sebelumnya. Yang kedua, jika membaca ayat yang panjang maka berwakaflah pada tanda-tanda wakaf yang telah disepakati oleh para ulama. Sebentar kita akan perhatikan tanda-tanda wakaf yang akan kita kenali. Berikut adalah tanda-tanda wakaf. Yang pertama adalah mim. Biasa ini mimnya kodenya ini seperti mim mim iklab ya. Mimnya sebenarnya bukan seperti ini, mimnya seperti anak kodok itu beruduh ya, seperti beruduh, lurus ke bawah kakinya sini. Apa dia? Dia adalah wakaf lazim atau ketika kita menemukan ada bacaan terus kemudian ada mim kecil di atasnya yang kayak anak kodok itu, maka harus berhenti atau berhenti saja di situ. Yang kedua adalah qola. Qola artinya waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama daripada kita menyambung bacaan. Meskipun menyambung itu dibolehkan, tetapi berhenti lebih utama meskipun ayatnya berdekatan. Yang ketiga adalah jim. Jim yaitu wakaf jaiz. Jaiz yaitu boleh berhenti dan boleh juga terus. Jadi kamu terserah mau pilih yang mana, mau berhenti silahkan, mau lanjut silahkan, boleh dua-duanya. Adapun yang keempat yaitu sholat. Apalah dia adalah al-waslu aula, yang artinya ya boleh wakaf tapi diutamakan meneruskan bacaan. Ya, kalau diutamakan meneruskan berarti meneruskan lebih utama daripada wakaf. Kenapa? Karena ayat sebelumnya sangat berkaitan dengan ayat setelahnya. Itu yang dikatakan diutamakan untuk meneruskan bacaan agar maknanya lebih terjaga. Lam alif. Lam alif yaitu la waqfu fi ya. Jangan wakaf kecuali ya tanda lam ini berada di ujung ayat. Jadi tanpa mengulang ke sebelumnya. Maksudnya boleh wakaf tapi kalau kita wakaf pada tanda lam alif seperti ini, maka kita diharuskan untuk mengulang, untuk memperbaiki kalimat tersebut agar menjadi sempurna. Namun ketika lam alif ini berada di akhir ayat, biasanya ada di akhir ayat itu ada tanda wakaf, tanda akhir ayat, itu adalah lam alif di atasnya. Maka tidak mengapa tidak mengulang karena wakaf pada akhir ayat itu sudah bagus. Berikut adalah titik 3. Mu'anaqah, yaitu berhenti di salah satu daripada kedua kelompok ya daripada titik 3 ini. Kalau ada titik 3 gini seperti ini wakaf di pertama sudah, berarti tidak usah wakaf di titik titik kedua. Terus yang berikutnya adalah sin. Sin ini artinya sakta. Sakta itu berarti berhenti dan diam sejenak tanpa mengambil napas baru. Ini cuma ada 4 kata saja di dalam Al-Quran. Nanti akan kita pelajari di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Baiklah, selanjutnya kita coba latihan di surah Toha. Surah Toha ini sudah kita baca kemarin ya. Sekarang kita lihat latihan. Di sini ada tanda jim ya sudah karena di akhir ayat sudah wakaf aja.
Ini lam alif karena berada di akhir ayat. Sebenarnya lam alif ini larangan untuk berhenti, tapi karena berada dia di akhir ayat, maka tidak mengapa kita wakaf di sini dan tidak perlu mengulang. Seperti itu. Mim seperti inilah yang dikatakan wakaf lazim. Tapi karena ini berada di akhir ayat juga, jadi sudah wakaf aja. Ya, tidak usah disambung. Baiklah, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ya dibaca 2 harokat saja karena ini alif berdiri berarti 2 harokat. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya, ini ada tanda panjang bendera tidak berlaku ketika kita wakaf. Ya, ini kita sudah ketahui, ini adalah majazun fasil. Karena ya dia karena dia bertemu dengan hamzah di lain kata, sehingga ketika kita wakaf berarti kasusnya dia belum bertemu dengan hamzah, sehingga wakafnya 2 harokat saja. Seperti itu. Lalu kapan benderanya difungsikan? Ketika kita sambung maka dia akan menjadi panjang. Saya contohkan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Seperti itu. Baiklah, yang kita gunakan ini adalah mushaf warna, sehingga akan memudahkan lagi kita untuk mengenal semua hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Perhatikan, hijau bendera berarti majaiz. Biru bendera berarti mat wajib mutasil. Adapun yang hijau hukum nun sukun berarti dia ikhfa hakiki. Ini hijau semua ikhfa hakiki. Ya, semuanya yang hijau pada hukum nun sukun atau tanwin maka dia adalah ikhfa. Adapun yang merah berarti ini gunnah ya. Kalau bukan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah, ini merah nih. Nun ketemunya idgham bi gunnah. Adapun yang huruf-huruf tidak berwarna seperti ini ya, cuma kabur, ini menandakan bahwa tidak usah dibaca. Seperti itu, insyaallah akan memudahkan kita. Kita lanjut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Ketika kita tidak menemukan tanda wakaf seperti ini, tidak ada tanda wakaf, ya, tidak ada qola, tidak ada jim, tidak ada lam alif, maka kita ulangi ya di ayat kalimat sebelumnya untuk menyempurnakan daripada maknanya. Jadi kita mulai dari wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu. Di sini ada qola. Qola menandakan berhenti lebih utama daripada sambung. Iya. Ketika kita berhenti pada tanda qola, sudah kita langsung di depannya saja. Lahul asmaul husna. Wa hal ataka haditsu Musa. Waqaf lazim. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni. Tidak ada tanda waqaf, kita ulang. Inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas.
la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Jim, udah berhenti aja. Sambung di depannya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, seperti itu tanda cara wakaf dan mulai bacaan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Tidak, sini adalah alif berarti larangan untuk berhenti. Kita mulai dari sini. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, kalau warna ungu, sini ungu ya, warna atau biru tua. Ini menandakan di sini adalah huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah. Kita ketahui huruf qalqalah ada 5 ya, baju di toko. Jadi ketika kita menemukan warna seperti ini berarti adalah hukumnya qalqalah. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Tidak ada tanda wakaf, mengulang. Wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. Sudah wakaf aja. Sanu'iduha siratahal ula واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Seperti itu. Baiklah, sini ada ketinggalan sedikit. Ya. Perhatikan di sini, ini adalah 5 yuha. Yuha ini wakaf pada mat asli. Di depannya adalah huruf hamzah. Jadi serumusnya ketika disambung ini maka terjadi panjang. Karena rumusnya jika mat asli bertemu dengan hamzah seperti ini yang bentuknya alif, maka dia panjang. Ya, saya contohkan. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Seperti gitu. Baiklah, demikianlah pertemuan kita. Sudah sekian lebih 2 pekan kita bersama dengan program ya Tahsinul Quran, yaitu program memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
semoga apa yang telah kita usahakan ya dari awal hingga akhir pertemuan ini sedikit banyaknya menambah wawasan kita di dalam membaca Al-Quran, pertama untuk diri kita sendiri, karena membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib ain, wajib untuk setiap orang, tidak boleh diwakilkan. Jangan ketika nanti meninggal saja baru mau dibacakan Al-Quran. Ya, kadang seorang seperti itu. Sebelum kita meninggal maka bacakanlah diri kita Al-Quran untuk bekal kita di hari kemudian. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran nanti kelak akan datang di hari kemudian. Ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuasaan untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang yang telah membaca Al-Quran ini atas izin Allah. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, untuk itu motivasi ya. Karena pesantren wajib baca Al-Quran dengan baik dan benar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafatul majelis. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan-kesalahan kita di dalam membaca Al-Quran diampuni olehnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.